Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik, sehat-sehat kan di rumah? Alhamdulillah. Sehat dulu. Sehat. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran siang ini, mari kita berdoa agar ilmu kita bermanfaat. Dipimpin doa, Ibu Juli, silakan. Ya. Saya ya Bu. Ya, Nak Juli. Ya, baik. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini agar pembelajaran ini bisa bermanfaat, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Amin. Selesai. Sudah Bu. Terima kasih Ananda Juli. Semoga kita lancar sampai materi habis dan jam mencukupi. Amin. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran siang ini anak-anak, saya akan mereview sedikit mengenai pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar dengan tema 3.2 kerjasama dengan kolega. Ayo yang masih ingat apa itu kerjasama? Saya Bu. Baik. Bu. Oke, Juli. Ya, bekerja dalam satu grup, satu tim. Satu tim itu ada beberapa orang Bu. Itu Bu. Betul, pinter Julita. Apa yang dimaksud kolega? Kolega adalah saya Bu, saya. Ya, Sherly. Kolega adalah rekan kerja Bu. Jadi, kalau kalian mau menyimpulkan kerjasama dengan kolega, siapa yang bisa? Pengertian menyimpulkan kerjasama dengan kolega. Tadi jawaban dari Julita sama jawaban dari Sherly digabung jadinya seperti apa? Ayo disimpulkan. Bekerja bersama-sama dengan teman sejawat atau teman sekerja Bu. Baik, saya tambahkan kerjasama dengan kolega artinya bekerja dengan orang lain, dengan teman sejawat, dengan rekan bisnis agar usaha kita tetap berjalan. Kira-kira begitu ya, Nak? Ibu. Baik, berarti minggu lalu kita sudah melalui KD 3.2 dengan baik. Mari siang ini kita akan mengawali KD selanjutnya, yaitu KD 3.3. Coba PPT-nya naik 1. Nah, satu lagi. Nah, di situ ada kompetensi inti, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi kita siang ini belajar mengenai menerapkan teknik berkomunikasi di tempat kerja. Itu pengetahuannya. Keterampilannya nanti kalian harus mampu melakukan bentuk komunikasi di tempat kerja. Nah, bentuk-bentuk dan teknik menerapkan mari kita pelajari selama 20 menit ke depan. Nah, kira-kira anak-anak sudah siap pembelajaran siang ini? Siap Bu. Bagus. Nah, bagus. Kita mulai dengan semangat biar kita tidak ngantuk. Ya, jangan tertawa ya Nak, nanti garing. Baiklah, mari kita mulai KD.1. PPT akan ditampilkan. Tujuan pembelajarannya 1, nanti kalian harus mampu menyimpulkan apa itu pengertian, mampu mengurutkan apa itu jenis-jenis komunikasi. Yang ketiga, keterampilannya kalian harus mampu melakukan komunikasi dengan teman sekerja atau teman sejawat. Nah, kita masuk pada materi komunikasi di tempat kerja.
Tunggu sebentar nih, Nak. Nah, nanti metode pembelajaran kita yaitu menggunakan scientific learning dengan diskusi agar kita bisa mengenal lebih dalam apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini. Sumber belajarnya kita share melalui e-book atau AnyFlip, formnya nanti Bu Indira share di tampilan layar. Masuk ke modul pembelajaran. Video, Bu. Bentar, Bu, berarti saya stop dulu. Baik. Kelihatan, Bu? Ini ya? Keliru, Ibu, bukan itu. Mohon maaf. Langsung PPT saja. Yang PPT materi, Bu. PPT materi. Berarti bukan yang ini ya? Itu rincian RPP. Ya, sebentar. Sambil jelasin yang lain dulu, Bu. Baik. Anak-anak, mari kita belajar mengenai komunikasi, namun komunikasinya kita berbentuk formal. Jadi kalau setiap hari kita sudah komunikasi, tapi kita kan di rumah, kadang-kadang tidak formal. Nah, saya ingin tahu sejauh mana kalau bentuk kalimat menyimpulkan komunikasi yang baik. Ayo, Puja. Komunikasi yang baik itu ada yang pengirim pesan, ada yang diajak berkomunikasi, ada yang mengirim pesan, ada pesan, dan ada yang menerima, Bu. Oh, baik, pintar. Udah langsung mengurutkan siapa aja yang ada di unsur komunikasi. Afi, apa itu komunikasi? Komunikasi itu percakapan, Bu, antara satu dengan dua orang atau tiga atau lebih, Bu. Baik. Apakah kalau terjadi kerumpul-kerumpul, bergerombol, itu juga dinamakan komunikasi, Afi? Iya, Bu, bergerombol. Oh, gitu. Terus ada syarat lain nggak biar dikatakan komunikasi itu menjadi kalimat yang baik? Tidak hanya kumpul-kumpul, bergerombol, gitu? Ya, kalau setahu saya bergelombol komunikasi baik berarti formal itu, Bu. Baik. Seperti mengadakan meeting gitu. Nah, pintar. Bagaimana, Juli? Bu, ya, komunikasi itu penyampaian pesan dari komunikan ke komunikator dengan menggunakan media. Bu, apa yang disampaikan? Media yang disampaikan berupa informasi, komunikasi yang disampaikan berupa informasi atau pesan-pesan. Oh, gitu. Ella ada mau Ibu tanya kalau surat masuk apa, Bu? Media juga, Bu. Ella sudah tanya mengenai jenis-jenis komunikasi. Tadi Puja sudah menyebutkan unsur-unsur komunikasi. Kalau jenis komunikasi itu nanti ada komunikasi verbal di PPT selanjutnya. Ada komunikasi nonverbal, ada komunikasi tulis, ada komunikasi lisan. Kalau yang ditanyakan Ella, kira-kira apa, Dewa? Halo, Dewa? Toilet mungkin, Bu. Oh, ke toilet. Yang jawab. Ya, itu ada, Bu. Sudah balik.
terputus-putus. Putus-putus, Bu. Oh ya. Ya, coba diulang. Kalau Ella tanya, mengirim surat itu bentuk komunikasi apa, Nak Dewa? Gimana, Ibu? Mengirim surat. Saya, Bu, saya. Mungkin komunikasi non verbal, Ibu. Iya, komunikasi nonverbal, Bu. Baik, 100 Pak Ferry. Atau komunikasi tidak langsung. Oh ya, berarti ada komunikasi langsung ya, Ser? Bu, Contohnya? langsung face to face bertatap muka itu. Rapat, Bu. Rapat? Ya. Bagaimana, Wuri? Meeting, Kalau Bu. meeting, terdengar suara. Seperti kita, ini suara saya, suara kalian, saling mendengar, terjadi diskusi. Ini namanya komunikasi verbal. Nah, untuk itu, dari jenis-jenis nanti komunikasi, ada yang kira-kira kalian tidak mengerti, langsung kita bahas bersama di kelas ini. Nah, masuk ke materi selanjutnya. Ah, gambar apa itu anak-anak? Belum terlihat, Bu. Oh, tunggu sebentar. Gambar orang kumpul-kumpul ini, Bu. Mereka Oh, iya. teamwork, Bu. Gimana? Mereka kerjasama teamwork. Oh ya, teamwork. Jadi, materi komunikasi ini berkaitan dengan materi minggu lalu. Kerjasama dengan kolega itu sukses kalau memiliki komunikasi yang baik dengan di tempat kerja. Korelasinya begitu antara materi minggu lalu dengan materi sekarang. Anak-anak paham ya? Kalau masalah bahasa komunikasi itu berasal dari mana? Itu di materi, di modul sudah kita bahas. Coba kalian baca, perhatikan baik-baik. Saya kasih waktu 1 menit. Halo, Wuri. Ya, Bu. Di sini. Baik, pintar, masih duduk. Komunikasi itu berasal dari bahasa mana, Dok? Latin. Bahasa Bahasa Latin. Inggris, Bu. Dari Jos. communication. Ya, komuniker. Bahasanya dari negara Latin. Kemudian, layar selanjutnya. Nah, kita perhatikan gambar di atas. Seperti yang sudah disampaikan oleh Puja, tadi ada pengirim berita namanya. Halo, siapa yang bisa jawab? Komunikator, Pengirim Guru. berita. Komunikator. Penerima pesan disebut Komunikan. komunikan. 100 semuanya. Pesan itu disebut Message, Bu. message. Kalau pesan diterima oleh komunikator, disampaikan komunikator, diterima komunikan dengan baik, itu namanya apa? Feedback. Apa ya? Feedback 100, Juli. Umpan balik. Nah, jadi kalian itu kalau misalnya menyampaikan pesan kepada teman, kepada rekan kerja, kok tidak diterima dengan baik, itu namanya apa? Miscommunication. Boleh. Ada yang bantu jawab lainnya? Misunderstand. Misunderstand atau negatif feedback. Feedbacknya itu negatif, bukan positif. Kalau positif berarti pesan diterima dengan baik. Bu mau tanya, Baik. Ya. Ibu, kalau pesan yang disampaikan tidak berupa kata-kata, itu namanya apa ya, Bu? Misalkan
Nah, Kita lihat ada gambar baliho itu, Bu. Itu namanya apa, Bu? ya, itu namanya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal artinya komunikasi yang disampaikan melalui media, baik gambar ataupun brosur ataupun iklan yang tidak bersuara. Pamflet, nah itu juga media komunikasi, namanya komunikasi nonverbal. Ada lagi yang Pamflet itu apa, Bu? Pamflet itu apa? Pamflet itu apa? Saya, Bu, saya menjawab. Lebaran. Ada yang bisa jawab lain bahasa Surabaya? Saya, Bu. Baik, teman Afi. Pamflet itu informasi yang disampaikan berupa selebaran. Dia hampir sama dengan brosur. Namun kalau brosur dia agak lebar. Kalau pamflet bisa kecil atau ya pendek gitu, singkat-singkat aja itu pamflet. Itu, Bu. 100 buat Julita. Bagaimana Anak Afi? Ya, Bu, jelas, Bu. Terima kasih. Pulih. Kalau kita gini-gini itu pakai coding-coding itu komunikasi bentuk apa itu tadi, Nak? Verbal. Halo, Puja? Komunikasi? Bahasa isyarat tuh, Bu, ya? Ya, bahasa isyarat. Verbal mungkin, Bu? Ya, non-verbal. Ya, ingat-ingat ya. Kalau temennya pakai gini-gini, kita perhatikan ya maksudnya bagaimana. Terus slide selanjutnya, ya. Mengurutkan unsur-unsur komunikasi sudah paham ya? Ya, Sudah, Bu. Baik. Materi berikutnya. Nah, ada gambar apa itu? Tadi kita bahas. Ini mereka lagi berkomunikasi, Bu. Ini lagi rapat. Rapat menyampaikan pesan. Tadi sudah dibahas, sudah dijawab dalam diskusi. Ada yang belum mengerti ini komunikasi normal, formal dan informal? Sudah, Bu. Paham, bagus. Materi berikutnya. Nah, kalau kita itu memiliki tujuan agar pesan yang kita sampaikan itu menjadi positif feedback, kita harus mempelajari apa itu dasar-dasar berkomunikasi. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan dasar berkomunikasi itu? Afi? Dasar-dasarnya harus punya etika, Bu, kalau mau ngomong. Oh ya, pintar sekali Anak Afi. Selain beretika, apalagi, Nak? Sikap, Bu, body language. Body language. Terus, Anak Wuri. Ya. Kira-kira kalau mau berkomunikasi, Memusatkan perhatian, Bu. baik. Aura Kalau diajak wajah. ngomong, kalau diajak berbicara, harus Menghindari ada perhatian yang tidak penting. Ibu, tadi ada mau nambah jawaban teman? Saya mau tanya, Oh ya, pintar. Apa, Nak? gerakan badan yang tidak penting itu contohnya seperti apa, Bu? Nah, pada saat kita posisi berhadapan dengan tamu, tangan kita gantung-gantung, garuk-garuk, yang tidak penting, terus pegang-pegang rambut, itu namanya gerakan yang tidak penting, merusak suasana komunikasi.
Pernah begitu tak anak Sherly? Oh iya Bu, jelas Bu. Makasih, Bu. Oh jelas. Ada yang mau ditanyakan kalau ngelihat orang berkomunikasi terus gagal itu contohnya gimana anak Sherly? Dia ini Bu tidak fokus. Oh tidak fokus. Mungkin Memberi pesan nggak informasi. sampai, Bu. Gimana? Pesannya nggak nyampe, Bu. Oh pesannya nggak nyampe. Kira-kira ada masalah apa ya kok pesan tidak tersampaikan anak Dewa? Mungkin miskomunikasi antara pemberi pesan dengan penerima pesan, Ibu. Oh iya, mungkin gini ya, bisa dijelaskan. Yang memberi pesan itu baik-baik, anak normal. Ternyata yang menerima pesan IQ-nya sedikit di bawah rata-rata. Bisa kadang-kadang pesan tidak diterima dengan baik, sehingga terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman. Itu ya anak Dewa ya. Ya, Bu. Oh ya. Terus kira-kira materi kita dari tadi sudah ada yang bisa menyimpulkan? Ella? Iya Bu, bisa Bu. Silakan. Jadi untuk materi hari ini kita sudah belajar tentang pengertian komunikasi, unsur-unsur komunikasi, jenis komunikasi, dan dasar-dasar komunikasi. Sebagai contohnya, komunikasi itu merupakan proses pemberian informasi dari komunikator kepada komunikan, baik secara lisan maupun tulisan, dilakukan antara dua orang atau lebih. Dan yang terakhir adalah bagaimana dasar-dasar komunikasi itu, dengan siapa kita harus berkomunikasi, dan bagaimana cara kita beretika ya baik dalam berkomunikasi dengan tutur bahasa yang sopan. Begitu Bu. Baik, kasih aplaus sama anak Ella, teman-teman. Nanti kalian kalau disuruh menyimpulkan, kira-kira begitu ya nak. Dari awal diambil poin-poinnya, kemudian ditulis di bukunya, sehingga materi pembelajaran kita hari ini tidak lupa. Terus, waktu kita masih berapa menit nak Ella? Kita sekarang waktunya evaluasi. Nanti Ibu share link Google Form-nya untuk mengerjakan LKPD. Masih ingat LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Baik, di situ nanti kamu diminta untuk mengerjakan beberapa tugas. Nah, tadi absensinya sudah di awal ya. Sudah disuruh mengisi, ini bentuknya. Jangan lupa kalau yang belum. Nah, kita lihat LKPD kita pagi ini. Coba ke bawah. Nah, ada penskoran di sana. Nanti sebelum menjawab, kalian mengisi data pribadi, nama kelompok yang sudah dibentuk. Nah, tugasnya kalian membuat dialog komunikasi di LKPD tersebut. Silakan dibuat dialog sederhana dulu. Terdiri minimal 6 kali dialog dengan teman bicara. Kemudian hasilnya disampaikan. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah Bu, kelompok 2 selesai Bu. Baik. Bisa Sherly? Nah. Sudah Ibu. Bagus. Dialognya Sherly di mana? Sama siapa? Saya Bu. Sama Api. Oke. Saya lihat dulu ya hasil dialognya. Saya buka di form Bu Indira. Oh baik, kalian melakukan komunikasi di lobby front desk.
pada saat menyambut tamu. Afi sebagai tamu, Shirley sebagai reception. Di Iya, sini dialog kalian sudah bagus. Bu Indira kasih nilai 90. Oh, terima kasih, Bu. Ya, saya lihat cek pekerjaannya Ella dengan Julita sudah melakukan dialog 8 kali. Dialognya terjadi di housekeeping dengan waktu reception check out. Ella melihat pekerjaannya sudah bagus, nilainya 95. Oke. Nah, nilai keterampilan sudah kita upload. Mari kamu nanti di rumah ada tugas untuk melakukan pekerjaan evaluasi di tempat kerja. Evaluasi temanya komunikasi di tempat kerja. Seperti di form LKPD yang Ibu share. Tugas di kelas sudah, nanti tugas di rumah kalian kerjakan. Waktu uploadnya sampai jam 12 siang, waktu belajar kita selesai. Kemudian untuk bahan evaluasi pagi ini, pertanyaan sudah disampaikan secara keterampilan dan pengetahuan. Ada yang ingin ditanyakan kembali anak-anak? Jelas, Bu. Jelas. Baik, jangan lupa minggu depan kita akan belajar melanjutkan tema 3.3.2 mengenai hambatan-hambatan apa saja yang membuat komunikasi itu gagal. Nah, jadi minggu depan jangan lupa kalian menyiapkan materi itu agar kita tidak kekurangan bahan dalam pembelajaran dan pembelajaran kita menjadi menarik seperti sekarang. Itu saja yang ingin Bu Indira sampaikan. Evaluasi sudah, review minggu lalu sudah, review minggu depan sudah, pekerjaan sudah. Mari kita akhiri pembelajaran kita dibantu dengan ditutup doa oleh Ella. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku. Mohon maaf apabila Indira punya salah ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Indira. Baik, yang Ibu Indira, sasaran jitu, nutulan. Hari Ibu Wuri, silahkan komen pertama. Ya Bu, sudah bagus. Tadi ini sudah runtut, cuma tadi pada waktu di awal Bu, di awal pembelajaran tadi untuk pendekatannya tadi sudah disampaikan belum ya Bu ya? Sudah Ibu, model pendekatan scientific learning. Oh ya, untuk modelnya juga sudah ya Bu ya? Diskusi. Oke. Sudah semua Bu, tahapannya sudah dilaksanakan Bu Indira. Terima kasih Bu Uri komennya. Selanjutnya observer, silakan Bu Uli. Ya, baik, saya ya. Iya. Ya, oke. Tadi, mohon maaf biar saya tidak salah, ini LKM 3.2 kan? Iya. Benar ya Bu Yani ya? Ya, M3.2 ya. Keterampilan membuka pelajaran tadi sudah cukup baik ya, meskipun agak sedikit sinjak. Kemudian di sini yang saya lihat ini mengorganisasi sumber belajar atau bahan ajar. Ya, di sini saya cuma lihat Ibu menayangkan PowerPoint aja.
Ibu tidak memberikan informasi bahwa ada modul bahan ajar lain yang mungkin bisa dipakai gitu ya Bu. Baik, ya boleh, tapi share linknya nggak sambung tadi, ada video, atau ingin saya upload sekarang? Karena berkali-kali nggak bisa share video bentar, saya. Bu, bentar Bu, tidak perlu Ibu tampilkan, cuman sekedar mengingatkan bahwa anak-anak untuk referensi bisa lihat di modul yang sudah Ibu share gitu mungkin ya, mungkin bisa Ibu mengingatkan saja itu tidak terlihat. Kemudian sejauh ini untuk volume dan intonasi suara sudah bagus, kemudian penggunaan bahasa juga sudah baik dan sopan ya. Secara keseluruhan sih sudah baik Bu, ya sudah sangat baik. Ya. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bu Juli. Ya. Oke, sedikit Ibu. Mungkin Iya, Pak Dewa. mungkin ada giliran saya mengomentari ya. Baik, Pak Dewa. Ya, tadi sudah dipresentasikan contoh bagaimana Ibu Indira mengajar ya. Tapi saya melihat Ibu Indira mengajar sebenarnya bukan student center tapi teacher center ini Ibu. Jadi Ibu dominan tadi yang memberikan penjelasan tadi di depan. Jadi Ibu belum memberikan kesempatan untuk siswa berkolaborasi, memberikan ide dan pendapatnya sehingga siswa bisa memunculkan ide-ide kreatif atau critical thinking-nya. Mungkin itu aja Ibu. Mohon maaf Ibu Indira. Baik. Mungkin saya juga nanti ada yang kurang ini. Mohon ya Pak Dewa. Kira-kira Pak Dewa saya mau bertanya dengan tema yang saya sampaikan, saya itu kurang bagaimana kalau tadi diskusi sudah jalan tapi kok dikira masih teacher center gitu. Ya, artinya Ibu dominan memberikan penjelasan Ibu. Jadi siswanya tidak kurang diberikan kesempatan untuk berdiskusi kelompok misalkan untuk gitu. Ya, Bapak jaringannya putus-putus ya. Karena semua jawabannya sudah ada di PPT Ibu tadi. Semua yang ditanyakan sudah ada di PPT. Baik Bu, baik. Jadi itu aja Ibu. Baik. Ibu Indira ya, sedikit mungkin dari saya. Tadi kan biar nggak mengulang-ulang pertanyaan, tadi kan udah ada tadi masukan untuk Ibu Ella, ada Ibu Julita, untuk Ibu mungkin Ibu tadi kan sudah masuk ke peer teaching itu kegiatan inti, ada stimulus, saya lihat, identifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian. Nah yang terakhir kan menarik kesimpulan. Bisa Ibu ulangi lagi contoh menarik kesimpulan itu yang seperti apa pada saat Ibu peer teaching? Menarik kesimpulan artinya mereview pembelajaran dari awal Ibu, dari jawaban siswa, kemudian kita sampaikan, kemudian kita ulang, terus terakhir reviewnya sudah dapat dipahami materi pembelajaran kita siang ini. Kalau jawaban siswa sudah 75% sudah, berarti kita menyiapkan bahan materi untuk minggu depan. Gitu ya Bu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah kita lanjutkan satu lagi atau kita break dulu ini? Mungkin break dulu. Break dulu Ibu, sudah jam 1 di sini. Ibu Siti, silakan Ibu Siti. Sebelum ini Ibu Indira berakhir, mungkin saya ada kamu berapa? 20 apa? Di dalam pembelajaran itu penerapan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, decision making itu gimana? Bagaimana
secara ibu-ibu saya lihat tadi masih agak kurang. Bu Indira Silakan. menyambung. Ibu Yaniela menyambung ke Ibu Indira ya. Pertanyaan yang disampaikan boleh Bu? Silakan. Boleh Bu Yaniela menyampaikan langsung ke Ibu Indira, soalnya suaranya kecil. Mungkin sama pertanyaan saya dengan tadi ya. Ya, jadi Bu Indira, kata Ibu Siti, bagaimana Ibu Indira menyiasati tadi yang critical thinking, terus apa nih decision maker, kayak gitu tadi Bu terhadap peserta didik. Di mute Bu. Baik Ibu, baik. Ya. Itu yang saya lihat tadi masih kurang, pengelolaan waktunya. Silakan Bu Indira. Ya Ibu, ini pertanyaannya Ibu menanyakan bagaimana critical thinking terhadap materi pembelajaran saya, begitu ya Bu? Iya, bagaimana mengintegrasikan. Ya, tadi pada tema pembelajaran saya menanyakan kepada siswa, sebelum materi saya mulai, saya sudah bertanya, apa kalian bisa menjelaskan dalam bahasa selanjutnya itu menyimpulkan komunikasi. Terus kemudian tadi di materi selanjutnya sebelumnya kolega, kerjasama. Setelah itu mereka berdiskusi, critical thinking-nya, mereka bertanya, saling menjawab mengenai bentuk komunikasi verbal maupun nonverbal, lisan maupun non-lisan. Begitu Ibu. Halo? Menyampaikan tentang perjalanan ya? Bukan Ibu, komunikasi di tempat kerja. Komunikasi. Kayaknya tadi masih kurang pengayaan ya. Mohon nanti kalau praktek itu ditambah pengayaannya ya. Itu aja masukan saya. Silakan Ibu Yen. Baik. Ibu mohon izin. Mohon izin Bu Yani. Ya, silakan. Pengayaan saya tadi berbentuk LKPD, keterampilan dan pengetahuan. Keterampilannya membuat dialog, pengetahuannya mereka menjawab di Google Form. 5 soal dalam satu pertemuan. Kira-kira bagaimana Bu yang masih kurang itu? Ibu Siti, Ibu tadi sudah dijelaskan Ibu Indira. Bisa diulangi lagi Bu Indira biar didengar Ibu Siti. Baik, Ibu, untuk modul evaluasi pengayaannya, nilai keterampilan saya sampaikan bentuknya LKPD, siswa membuat dialog, berinteraksi, komunikasi antara dua anak. Jawabannya di link keterampilan LKPD. Untuk evaluasi pengetahuan, saya membuat materi pertanyaan objektif, linknya di Google Form.
Mungkin Ibu Indira, tadi maksud Ibu Siti itu begini, Bu Indira, maksud Ibu Siti itu bagaimana mengintegrasikan critical thinking itu terhadap peserta didik. Oh, gitu ya, Bu. Siap. Bagaimana cara Ibu mengintegrasikan critical thinking itu terhadap peserta didik? Oke, Ibu. Oke, nanti diperbaiki lagi ya, lebih baik lagi ya. Baik, Masih Ibu. bisa lanjut satu, bisa lanjut. Mereka bisa Bu. Ya, Bu. Jadi yang baru tampil, yang Lela, yang tampil Tampil 3 Ibu, Ella, Uli, Indira. Ya, Iya, ada orang Ibu. Silakan. Berarti Bu Yani sekarang kita break dulu. Iya, Ibu Siti. Saya ini kan, saya tawarkan kepada saudara, ini kita break sekarang atau nanti aja, satu lagi atau bagaimana? Satu lagi, Pak Dewa nggak salah Jumat. Sudah Ya, satu lagi Dulu Ibu, saya belum makan siang. kita tidak kemalaman. jam 1. Di Bali sudah jam 1 Ibu. Oh, ada yang minta break dulu, Bu. Oh, Ya, iya. terserah Bapak Ibu sih. Iya, Saya kalau Pak Dewa makan siang, kita juga mau makan siang. Kirim dong makan siangnya kemana? Iya. Iya Bu, di online kan di Gojek Pak Dewa. Berarti Bu Yani kita punya punya. GoFood. Suara terbanyak. Gosen. Oke. Di Pak Dewo mujar nyat-nyat. Jadi Bu Siti kita break dulu Ibu. Ya Bu. Chill ya, break ya. Oke, baik Bapak Ibu. Karena jamnya makan siang, ada yang mau isoma, istirahat, soal makan siang, kita lanjutkan nanti lagi. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita break dulu, kita bergabung lagi di jam 2 ya Bapak Ibu ya. Ya, jam 2 Bu. Baik, terima kasih Bu. Makasih Bu. Siti, Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kacei. Kacei udah keluar ya? Kacei. Kacei dengan Pak Dewa nilai Ella ya tadi pertama. Nanti di grup dah, di grup. Di grup saja.